Hai guys, kembali lagi dengan Grammar Mastery. Nah, kali ini kita akan membahas soal error recognition. Kita mulai dari nomor 1. The report says that the number of employees in the private sector have doubled between 2007 and 2010. Laporan itu menyebutkan bahwa jumlah karyawan-karyawan di sektor privat atau sektor swasta telah 2 kali lipat pada tahun 2007 dan 2010. Ini jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C, have. Nah, seharusnya diganti menjadi has been. Nah, kenapa bisa has? Ini terkait dengan materi quantitative adjectives, yaitu penggunaan kata a number of dan the number of. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sejumlah, tapi ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Nah, a number of diikuti oleh plural noun, dia dianggap plural, jamak. Contoh, a number of volunteers are offering their help. Sejumlah volunteer atau relawan-relawan sedang menawarkan bantuannya. Nah, di sini diikuti oleh to be are, jadi dianggap jamak. Terus ada the number of plus plural noun, itu dianggap singular atau tunggal. Contoh, the number of people increases its rank daily. Nah, di sini ada kata kerja increases, yaitu verb 1 plus s atau is, menandakan subjeknya tunggal. Jadi, the number of people ini dianggap tunggal, singular. Sedangkan a number of volunteers dianggap plural. Nah, seperti itu. Jadi, kita lihat kembali ke soalnya. The report cites that, laporan itu menyebutkan bahwa the number of employees, di sini ada kata the number of. Jadi, predikatnya itu menggunakan has, bukan have. Salah jika menggunakan have. Have itu untuk subjek jamak, Ayu Dewi atau plural noun, itu menggunakan have. Sedangkan untuk she, he, it atau singular noun kita menggunakan has. Nah, seperti itu. Kenapa ini menggunakan been, Mas? Ini menggunakan been karena di sini ada kata double. Double di sini sebagai adjektif, kata sifat. Dia naik 2 kali lipat. Jadi kita butuh bentuk been. Ini terkait dengan kalimat nominal pada tenses present perfect. Rumusnya seperti apa? Yaitu subject plus have or has plus been plus ana. Nah, ana di sini yaitu adjektif, noun atau adverb. Ini adjektif, ini noun, ini adverb. Jadi tidak ada kata kerja. Biasanya kalau kalimat verbal itu subject plus have or has plus verb 3. Sedangkan untuk kalimat nominalnya yaitu subject plus have or has plus been plus adjective, noun ataupun adverb. Seperti itu. So, the best answer is C, have. Harusnya menjadi has been doubled. Kita lanjut nomor 2. Calcium is known as a nutrient that will decrease hypertension and colon cancer. Kalsium dikenal sebagai sebuah nutrisi atau gizi yang akan menurunkan hipertensi atau darah tinggi dan colon cancer, kanker usus besar. Nah, jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Ini terkait dengan materi artikel. Nah, artikel itu ada 3 bentuk, yaitu a, an, dan the. Nah, artikel a dan an itu disebut dengan indefinite article, artikel tak tentu.
Sedangkan artikel the disebut dengan definite article atau artikel tertentu. Nah, a dan an diikuti oleh kata benda tunggal atau singular noun. Sedangkan the diikuti oleh kata benda tunggal dan jamak, singular and plural noun. Nah, untuk a itu memiliki arti sebuah, seorang, sebatang, sepotong, sebutir. Nah, a diikuti oleh singular noun dan diawali huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf selain huruf vokal a, i, u, e, o seperti b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z. Seperti itu. Contoh, a book, a pencil, a chair, a house, a banana, a hat, a boy, a cup, a university, etc. Nah, ini kenapa university awalan U tapi menggunakan artikel e? Nah, selain kita melihat dari huruf awalnya, kita melihat juga dari cara pengucapannya, how to pronounce it. Nah, U di sini dalam kata university itu dibaca university. Jadi seperti diawali huruf Y, university. Terus untuk artikel an memiliki arti sebuah, seorang, sebatang, sepotong, sebutir, diikuti oleh singular noun dan diawali huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Examples: an apple, an agent, an investor, an aide, an airport, an armchair, an hour, etc. Nah, ini kenapa ada hour diawali huruf H tapi kita menggunakan an. Sama seperti di atas, selain dilihat dari awal hurufnya, kita melihat cara pengucapannya. Nah, untuk hour, kata hour itu bacanya hour, seperti tanpa huruf H, hanya di silent, seperti our, kita. Nah, jadi kita benar menggunakan artikel an. Selanjutnya yaitu artikel the yang memiliki arti itu, sang, atau nya. Diikuti oleh singular and plural noun, dia bisa diawali huruf konsonan maupun huruf vokal. Examples: the book, the people, the information, the site, the man, the pineapple, etc. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan terkait dengan materi artikel. Jadi soal di atas jawabannya adalah yang B, a nutrient. Harusnya diganti menjadi a nutrient. Kalsium dikenal sebagai sebuah nutrisi atau gizi, seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 3. Even though we had been to her house several times before, we didn't remember exactly what street was it on. Nah, ini jawabannya yang apa? Walaupun kita telah ke rumahnya beberapa kali sebelumnya, kita tidak mengingat exactly secara persis what street was it on. Apa jalannya? Apa jalan yang kita lalui? Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Ini terkait dengan materi embedded question. Nah, embedded question itu apa? Embedded question adalah sebuah bentuk pernyataan yang diawali oleh kata tanya atau question word dan biasanya terletak di tengah atau akhir kalimat. Bentuk ini digunakan untuk memberikan penegasan terhadap suatu topik atau memberikan penjabaran terhadap suatu kata ganti atau pronoun. Nah, polanya seperti ini. Bla bla bla, question word ada di tengah kalimat seperti what, who, where, when, why, how, etc. plus subject plus predikat. Nah, jadi kita membentuk sebuah pernyataan. Question word plus pernyataan. Pernyataan itu sama saja seperti kalimat, subject plus predikat. Contohnya seperti ini. I don't know who my father is. Aku tidak tahu siapa ayahku. I have no idea how much it is. Aku tidak tahu berapa harganya. Could you tell me where the gym is? Dapatkah kamu memberitahuku di mana gym berada? My friends asked me when my car was stolen.
Teman-temanku menanyakan kepadaku kapan mobilku dicuri. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soalnya. Even though, walaupun we had been to her house several times before, kita telah ke rumahnya beberapa kali sebelumnya, we didn't remember, kita tidak ingat exactly secara persis what street, jalan apa. Nah, ini kan diawali kata what, question word di sini. What street? Street di sini sebagai subjeknya. Nah, jadi kita tinggal butuh predikat. What street was on? Seperti itu. Jadi tidak perlu ada tambahan it. Cukup was saja. What street was on? Di jalan apa? Kita tidak mengingat persis jalan apa yang kita lalui. What street was on? Seperti itu. Lanjut nomor 4. The executives demanded that a trained technician repaired the copier. Pelaksana itu demanded that, meminta, a trained technician, seorang teknisi yang terlatih, repair, memperbaiki the copier, mesin fotokopi. Nah, ini jawabannya yang C, repair. Harusnya diganti menjadi repair. Ini terkait dengan materi subjunctive mood. Nah, apabila kalian dalam suatu kalimat menemukan kata-kata seperti demand, insist, require, recommend, suggest, urge, propose, advise, order, regret, prefer, important, essential, vital, etc. diawali oleh subjek, diikuti oleh that, terus diikuti oleh subjek 2. Setelahnya itu wajib diikuti oleh verb 1 atau infinitif. Nah, perlu kalian tahu, kata-kata di sini umumnya memiliki makna imperatif atau perintah. Imperatif. Ini bisa memiliki arti meminta, menyuruh, berharap, dan lain sebagainya. Nah, subjunctive mood di sini biasanya digunakan ketika subjek pertama tidak terlibat langsung di dalam suatu aktivitas. Yang terlibat langsung itu melainkan subjek kedua atau orang ketiga atau orang lain. Contohnya seperti pola yang aku tuliskan di sini. Subjek 1 plus kata-kata subjunctive mood diikuti oleh that, diikuti oleh subjek 2, diikuti oleh verb 1 atau infinitif. Kita kembali ke soalnya. The executives demand that, pelaksana-pelaksana itu meminta a trained technician, seorang teknisi yang terlatih, memperbaiki, repair the copier, mesin fotokopi itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Pembahasan nomor 5. In the movie, the actor has showed a fiercely dreamy and brave character. Nah, di dalam film, aktor itu has showed, sudah memperlihatkan atau sudah menunjukkan a fiercely dreamy and brave character. Karakter yang garang, hebat, dan berani. Nah, jawabannya adalah yang D. Harusnya dituliskan menjadi fierce, bukan fiercely ya. Ini terkait dengan materi parallelism. Parallelism adalah penggunaan komponen dalam sebuah kalimat dengan grammar, konstruksi, nada, meter yang serupa. Metode ini memberikan keseimbangan dan ritme dalam sebuah kalimat sehingga alur menjadi jelas dan baik. Biasanya dalam menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain memerlukan sebuah konjungsi atau kata hubung atau tanda baca seperti and, but, or, atau koma, atau both, bla bla bla, and bla bla bla, etc. Example, I love cooking and eating. Nah, ini kan bentuknya verb ing. Terus di sini juga harus verb ing. Ini terkait dengan kesesuaian. My mom promised me to buy a pen. Di sini kan bentuknya noun. A book, noun. A ruler, noun. Nah, terus Nadiem Makarim always concerns on education and technology. Education di sini kan noun. Dan teknologi juga noun. Nah,
Tonight I will do my homework and watch TV. Nah, do di sini kan sebagai verb dan watch juga sebagai verb. Terus, there was no opportunity to do my taxes, to request an extension, or to explain my situation. Nah, to do di sini kan to verb 1. To verb 1. To request juga to verb 1. To explain juga to verb 1. Jadi harus sama, harus sesuai. Apabila verb ing, kata setelahnya verb ing. Apabila noun, kata setelahnya juga noun. Apabila verb, kata setelahnya juga verb. Apabila to verb 1, kata setelahnya juga to verb 1. Ini kesesuaian antar kata. Kembali ke soal, di dalam film, aktor telah memperlihatkan a fiercely dreamy and brave karakter. Kalian lihat di kata dreamy dan brave. Di sini dia bentuknya adjektif. Brave itu berani, itu adjektif. Nah, tinggal fiercely di sini sebagai adverb, bukan adjektif. Harusnya menjadi fierce, adjektif, yaitu garang. Jadi sudah jelas ya nomor 5. Oke, semoga kalian paham. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-temannya. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat. Oke, terima kasih and see you. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks for watching. All we talk about is